Sinau bareng Nia, asik dan menyenangkan pastinya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aurora Kristania dari kelas 8G, nomor absen 4. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan materi dan contoh soal GLB. Sebelum kita tahu pembahasan materinya, kita harus tahu dulu nih, emang apa saja ya materi yang akan dibahas dalam GLB ini? Yuk kita cari tahu. Nah, nanti nih kira-kira kita akan membahas mengenai definisinya GLB, terus ada syarat-syarat GLB, contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari, grafik GLB, pola dalam GLB, serta rumus GLB. Nah, nanti ada cara cepat memahami dan menghafalkan rumusnya loh. Gimana? Penasaran nggak? Langsung aja kita cari tahu. Kepanjangan dari GLB itu kira-kira apa ya? Jadi kepanjangan dari GLB adalah gerak lurus beraturan. Nah, gerak sendiri adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus. Nah, di sini beraturan berarti mempunyai aturan. Sebelumnya bahas dulu ya definisinya GLB. Nah, definisi GLB adalah keadaan atau fenomena di mana suatu benda bergerak pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang konstan. Nah, kecepatan itu sendiri adalah perpindahan yang dibagi dengan waktu, ya. Terus perpindahan adalah perubahan posisi benda antara titik awal dengan titik akhir. Seperti itu ya. Nah, gimana ya suatu benda itu dapat dikatakan GLB? Syarat-syaratnya apa? Nah, ini adalah syarat benda dapat dikatakan GLB. Nah, syaratnya nih, suatu benda ini harus bergerak pada lintasan lurus yang sesuai definisi GLB. Terus nih, yang kedua, kecepatannya tentunya harus tetap alias konstan. Nah, di GLB ini, bendanya ini nggak boleh punya percepatan alias A sama dengan 0. Nah, percepatan itu apa sih? Jadi, percepatan adalah perubahan kecepatan yang terjadi dalam waktu tertentu gitu ya. Jadi, perubahan kecepatan antara titik awal dengan titik akhir. Seperti itu. Itu yang dinamakan perubahan kecepatan. Nah, kecepatan ini harus berbanding lurus dengan perpindahan. Oke. Terus nih, kecepatannya ini harus berbanding terbalik dengan waktu. Oke ya. Nah, lanjut aja. Contoh benda GLB itu apa ya? Nah, contoh benda GLB ini banyak sekali sebenarnya. Yang jelas syaratnya tadi dia harus bergerak di lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Nah, misalnya di sini ada mobil. Sebuah mobil yang bergerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Lalu ada juga nih seorang anak yang berjalan lurus dengan kecepatan yang konstan. Lalu nih, kita juga akan bahas mengenai grafik GLB. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas grafik kecepatan terhadap waktu GLB. Nah, di sini seperti ini ya grafiknya. Nah, V ini ya, ada huruf V di sini.
Nah, V ini adalah kecepatan. Nah, satuannya adalah meter per second. Ya. Terus waktunya nih adalah second. Kok kayak gini sih lurus terus? Nah, kenapa? Karena kecepatan bendanya ini tetap atau konstan ya. Jadi lurus gitu aja terus ya. Oke, lanjut. Nah, dengan grafik ini sendiri kita itu bisa menentukan perpindahannya nih. Kita bisa menghitung perpindahannya dengan mengalihkan di sisi vertikal dengan sisi horizontal. Jadi itu seperti menghitung luas persegi panjang. Nah, nanti kita akan bahas contoh soalnya juga ya. Nah, lanjut aja. Ini adalah grafik percepatan terhadap waktu. Tadi percepatan syaratnya sama dengan 0 ya. Nah, ini sudah sama dengan 0 nih. Orang lurus di sini terus ya. Nah, lanjut kita juga akan membahas grafik. Nah, ini adalah grafik perpindahan terhadap waktu. Seperti ini ya grafiknya. Set, miring ya. Jadi cara menghafalkannya adalah miring terus gitu. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soal mengenai grafik. Nah, ini adalah grafiknya ya. Ini grafik apa? Hayo. Nah, ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu ya. Makanya grafiknya lurus terus. Nah, kira-kira berapa ya perpindahannya? Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya, kita menggunakan rumus luas persegi panjang. Berarti kita harus mencari P-nya dulu dan L-nya dulu dari sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Nah, di sini di sumbu vertikalnya yaitu 10 meter per second. Jadi kita tulis ya, 10 meter per second. Terus luasnya nih di sisi horizontalnya adalah 8 second. Jadi kita menggunakan rumus luas persegi panjang ya. Nah, yaitu P kali L, lalu 10 meter per second kali 8 second. Nah, nanti kan ini kan per ya, meter per second. Nah, nanti kalau sama-sama second jadinya dicoret-coret. Jadi secondnya hilang, terus kita kalikan jadinya tinggal perpindahannya adalah 80 meter. Seperti itu ya. Lanjut. Dalam GLB sendiri banyak nih contoh-contoh GLB. Nah, contoh-contoh GLB nih biasanya dikaitkan dengan pola tetesan oli. Nah, misalnya di sini nih, ada pola tetesan oli pada mobil yang bergerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Nah, jadi polanya seperti ini ya teman-teman. Nih, seperti ini. Nah, kalau kita lihat nih, jarak antara tetesan oli ini tetap ya antara masing-masing pola tetesan olinya. Nah, berarti dapat kita simpulkan nih, kalau suatu benda nih bergerak lurus dengan kecepatan konstan, maka pola jaraknya pun akan tetap atau konstan. Nah, ini kita bisa lihat ya juga nih yang sering keluar adalah ticker timer. Nah, ticker timer itu bentuknya seperti ini. Jadi dia itu adalah benda yang digunakan untuk praktek ya, praktek GLB ataupun GLBB ya. Nah, nih jika benda penariknya ticker timer ini bergerak dengan kecepatan konstan, terus lurus, nah maka hasil polanya itu akan seperti ini. Nah, sama nih. Jaraknya juga akan sama, jaraknya juga akan tetap gitu ya. Nah, langsung kita bahas rumus dari GLB. Nah, rumus GLB sendiri adalah S ya. S ini sebagai jarak. Jarak sama dengan V. V itu apa? V itu kecepatan. Dikali T. T itu apa? T itu waktu. Ya, jadi kalau kita pengen ngitung jarak ya berarti kecepatan dikalikan dengan waktu. Seperti itu.
Nah, di sini V. V itu apa? V itu adalah kecepatan. Jadi, terus S nih ya. S adalah jarak dibagi dengan waktu. Jadi kita kalau mau ngitung kecepatan nih, tinggal jarak dibagi waktu. Nah, selanjutnya nih kita bakal ngitung T. T itu apa? T itu tadi adalah time atau waktu. Sama dengan S. S itu apa? S itu adalah jarak dibagi dengan T. V adalah kecepatan. Jadi, kalau kita mau ngitung waktu, tinggal waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oke deh, langsung aja kita bahas keterangan dari masing-masing simbol-simbolnya ya. Oke, di sini V. V adalah kecepatan. Nah, kecepatan di sini satuan SI-nya harus meter per second ya. Oke. Untuk S atau jarak itu harus meter. Oke. Untuk T atau time alias waktu harus second atau detik ya. Second itu sama dengan detik ya. Nah, apakah teman-teman sudah paham semua rumusnya? Nah, kalau sudah paham berarti teman-teman tinggal menghafalkannya nih. Gimana cara menghafalkannya? Yuk, kita cari tahu. Nah, ada dua cara menghafalkan di sini ya. Yang pertama, itu dengan cukup menghafalkan satu rumus aja. Nah, kalau saya kesukaannya ini hanya hafal satu rumus ini aja nih. Yaitu adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Atau S sama dengan V kali T. Ya, hanya hafal itu saja. Nah, dari sini nih kita bisa mengetahui rumus-rumus yang lain. Gimana caranya? Nah, jadi di sini ya caranya. S tadi adalah jarak sama dengan kecepatan atau V dikali T atau waktu. Nah, misalnya kita mau cari T dulu ya. Kita cari T. Berarti di sini tetap S yang V. V ini tadinya kali. Berarti kalau diseberangkan itu akan menjadi bagi ya, dibagi V. Berarti kalau kita mau nyari waktu tinggal jarak dibagi kecepatan. Seperti itu ya caranya. Jadi kita tinggal menyeberangkannya saja melalui tanda sama dengan. Nah, nanti ketika diseberangkan menjadi kebalikannya. Seperti itu ya. Misalkan lagi, saya ingin mencari V. Ya, saya tuliskan dulu rumus awalnya, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Nah, caranya tinggal V, nah di sini S. Sama ya jarak. Nah, di sini yang tadinya waktunya ini kali, berarti jika diseberangkan menjadi bagi, dibagi T. Seperti itu. Ya. Jadi, intinya kalau kita seberangkan nih, yang tanda di depannya yang tadinya itu kali, menjadi bagi. Begitupun jika bagi akan menjadi kali jika diseberangkan. Jadi kita bisa hafal rumus yang mana saja. Yang ini bisa. Atau kita hanya hafal yang jarak aja. Atau hanya hafal yang waktu aja. Atau hanya hafal yang kecepatan aja. Itu sudah cukup. Asalkan kita paham dulu ya. Baru kita bisa menerapkan ini. Seperti itu. Nah, lanjut aja ya ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu seperti ini. Nah, jadi kita menggunakan segitiga ajaib. Nah, di sini segitiga ajaibnya menggunakan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa asing. Jadi di sini jarak itu kalau dalam bahasa asing menjadi simbolnya adalah S ya.
S. Terus untuk kecepatan itu simbolnya adalah V. Ya. Terus untuk waktu simbolnya adalah T. Nah, kita bisa pakai ini juga. Misalkan nih, kita mau cari jarak gitu ya. Misalnya kita mau cari jarak. Berarti jaraknya kita coret dulu nih ya. Jarak kita coret, terus kita tulis nih di sini. Jarak sama dengan, nah kalau tandanya vertikal berarti dia dikali ya. Nah misalkan di sini. Jarak sama dengan, berarti kecepatan dikalikan waktu. Seperti itu untuk jarak ya di sini. Oke. Sekarang misalnya kita akan mencari kecepatan ya. Misalkan kita akan mencari kecepatan. Nah, kecepatan kan ini kita coret terlebih dahulu kecepatan. Nah, jika tandanya itu adalah di sini horizontal, berarti kita bagi ya. Berarti jarak dibagi waktu ya, atau V sama dengan S dibagi T, seperti itu kalau dalam bahasa asing yang sebelumnya kita sudah pelajari ya. Nah lanjut, misalnya kita mau cari T ya sekarang atau waktu. Nah berarti tinggal waktu atau W sama dengan, sama ya di sini. Sebentar. Kita nyari waktu. Berarti di sini jarak ya, kita tulis dulu yang ada di puncak ya. Di jarak dibagi, nah di sini dibagi ya karena tandanya seperti ini. Berarti dibagi. Horizontal berarti dibagi, vertikal berarti dikali. Ya, ini dibagi dengan K atau kecepatan. Jadi kalau kita mau ngitung T nih sama dengan S dibagi V atau kecepatan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sampai di sini apakah teman-teman sudah dapat memahami dan menghafalkan rumus GLB? Gimana? Gampang kan? Nah, kalau teman-teman udah bisa nih, teman-teman bisa lanjut ke contoh soal rumus GLB. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Perhatikan dan pahami dengan baik-baik. Ini dia pembalapnya. Kita baca dulu ya contoh soalnya. Di sini. Seorang pembalap sepeda motor berkendara selama 40.000 detik sepanjang lintasan lurus dengan jarak 200.000 meter. Berapakah kecepatan pembalap motor itu? Nah, sebentar deh. Kita bakalan ngitung kecepatan. Berarti yang diketahui harus apa? Di materi yang awal tadi, bahwa kita harus ada perpindahan dan waktu ya, atau kecepatan itu sama dengan perpindahan bagi waktu. Tapi di sini yang diketahui hanya jarak. Gimana dong? Nah, dalam konteks ini jarak dan perpindahan itu sama. Kenapa? Jadi maksudnya soal ini tuh gini. Jadi ada titik awal dan titik akhir. Jarak itu sama. Dia hanya melintas dengan
lurus terus tanpa berbelok-belok maupun berbalik arah. Jadi, dalam konteks ini, jarak dan perpindahan itu sama. Ya. Nah, karena titik awal dan titik akhirnya jika ditarik garis pun akan sama. Hanya bergerak lurus tanpa berbelok maupun berbalik arah. Jadi kecepatan di sini juga sama nih konteksnya dengan kelajuan. Oke. Nah, jadi kalau kita sudah memahami ini, langsung aja kita bahas soalnya ya teman-teman. Nah, di sini kita tulis dulu yang udah diketahui yaitu berkendara selama 40.000 detik. Berarti itu apa ya? Itu adalah waktu ya. Waktu tadi dalam bahasa asing itu simbolnya apa? T ya. T atau time ya. Di sini simbolnya T sama dengan 40.000 detik ya. Detik sama dengan apa tadi? Second. Oke. Terus yang diketahui lagi apa? Jarak ya. Jarak di sini adalah 200.000 meter. Jarak tadi simbolnya apa di awal? Simbolnya adalah S ya. Simbol jarak S. Ya. Yaitu adalah 200.000 meter ya. Oh, ini sudah sesuai ya bahwa satuan dalam GLB itu harus meter per second. Ya, atau meter sama second gitu ya. Berarti ini sudah sesuai ya. Sip, berarti kita tinggal hitung aja nih kecepatan. Nah, kecepatan apa ayo? Kecepatan itu V ya simbolnya. Nah, misalnya di sini saya hanya hafal satu aja. Untuk mencari rumusnya, saya hanya hafal satu rumus. Misalnya saya hanya hafal bahwa S sama dengan V atau kecepatan dikali waktu. Jadi saya hanya hafal bahwa kalau kita mau ngitung jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita hanya tahu itu di sini. Terus gimana dong? Ya udah, kita sama ya sama cara yang pertama. Ya, cara menghafalkan yang pertama. Nah, di sini berarti tinggal kita mau ngitung V, berarti kita taruh V di sini. Berarti S dibagi dengan, ya karena di sini kali, berarti jika pindah ke sini berarti menjadi bagi ya. Jadi dibagi T ya atau time. Tuh. Oh, kita udah tahu nih. Rumus V adalah S dibagi T. Nah, kita sudah bisa memasukkan. Misalnya nih, kita menggunakan segitiga ajaib ya. Kalau segitiga ajaib, kalau dalam bahasa asing menjadi seperti ini. Menjadi S dibagi T. Jadi, dalam bahasa asing menjadi S V T. Gitu ya. Nah, kita sekarang lagi mau nyari V nih. Ya, berarti V-nya kita coret dulu. Nah, sekarang kita fokus nyari V. Berarti V ini nih. Kalau tandanya horizontal, berarti dibagi. Berarti tinggal S dibagi dengan T. Sudah sama ya? Nah, berarti kita bisa pakai cara yang mana saja. Oke, senyamannya saja ya. Oke. Nah, kita tinggal masukkan aja. S tadi adalah jarak ya. Jadi kita tinggal tulis 200.000
meter per 40.000 second. Nah, di sini dicoret nih, bisa ya nolnya dicoret. Kita coret juga yang di atas. Nah, di sini 20. 20 tinggal 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 berapa? 5 ya. 5. Di sini meter per second nggak bisa disederhanakan ya. Berarti kita tulis aja meter per second. Berarti dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa kecepatan si pembalap motor itu adalah 5 meter per second. Sip, udah bisa ya berarti? Terima kasih teman-teman telah menyaksikan videonya dari awal hingga akhir. Semoga dapat memahaminya dengan baik ya. Sampai jumpa teman-teman di next video.